Tanggung ya. Putus tengah jalan. Coba yang ini tadi yang mana ya? Nah, ini tadi kan. Oke, mana tadi? Kayaknya tadi udah tulis ini ya Kak. Oh, ini ya, to be Hmm. ya. Kayak ada berapa tadi? Untuk yang simple past kita pakai was were, yang untuk future kita pakai be, untuk yang continuous kita kayak perfect kita pakai been, untuk continuous kita pakai being. Empat ya. Hmm. Oh, ada tadi yang simple present kemana dia? Hilang ya. Simple present Bukan. is am, are. Oke. Simple present. Kapan sih kita taunya ini future perfect, simple present, simple past gitu. Iya, nggak perlu Taunya tahu dari tapi kemudian. tapi dari kalimatnya nanti kakak akan paham ya. Jadi Tahu dari tubuhnya atau gimana? kalau kakak apa namanya untuk menghafal jangan, tapi dari kalimat kakak misalkan yang tadi bin kan sering dengar ya. Iya, Sering itu lihat. itu artinya perfect. Saya jelaskan sedikit nggak tentang tenses itu sebenarnya fungsinya gini Kak. Kalau kita pakai yang perfect ya, namanya juga perfect itu kalau diterjemahkan kan sempurna. Artinya kejadian ini ya kejadian eh, kita selalu menggunakan tenses itu kan memang mengungkapkan kejadian itu kapan terjadi. Jadi kejadian ini ya kejadiannya lah kita ya kejadiannya dimulai di masa lalu atau di masa lampau dan ya dan sekarang sudah selesai terjadi. Contohnya, kakak bilang saya sudah belajar bahasa Inggris 5 kali. Itu kan sudah kita mulai masa lampau kan, tapi sampai sekarang pun masih berlanjut kan, gitu. Itu artinya perfect ya. Nggak usah di ini kalau kakak misalkan paham. Syukur kalau belum paham dari kalimatnya nanti akan paham. Contohnya gini, I have learned. Contohnya gini, saya sudah belajar bahasa Inggris dari kecil. I have learned English since I was a kid. Nah, kita kan fokusnya di sini. Saya sudah belajar. Kenapa di sini kita pakai have? Artinya sampai sekarang pun saya masih belajar loh, gitu loh. Apa bedanya kalau saya pakai had? Artinya sekarang kakak nggak belajar lagi, ya. Misalkan I had learned English. I had learned English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Dari penggunaan kata have dan had ini, Kak, orang tahu ini pasti sekarang pun masih terjadi, masih berlanjut belajar bahasa Inggrisnya. Kalau had artinya udah enggak, gitu. Hanya menjelaskan sudah terjadi di masa lampau. Itulah bedanya have dan had. Kalau bilang ini tensis apa? Misalkan kita yang seorang akademis ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti nggak ditanya ini tensis apa. Tapi kakak biar paham aja, nggak bakal ditanya orang tensisnya tensis apa jenisnya. Tapi kakak sudah paham. Oh, kalau kita pakai have artinya masih terjadi sampai sekarang. Tapi kalau had artinya nggak lagi gitu. Tapi diterjemahkan sama. Saya sudah belajar bahasa Inggris, saya sudah belajar bahasa Inggris. Gitu. Ya. Oke.
Kalau dibilang ini kalimatnya perfect. Kalau ini present perfect. Dari mana kata taunya present? Kan dari have-nya. Dari mana bilang ini past perfect? Dari had-nya. Gitu. Oke. Nah, untuk yang kakak ini yang kalimat continuous. Continuous itu kan berasal dari kata kerja continue. Artinya melanjutkan Selanjutnya lanjut. atau Hmm. berlanjutkan. Hmm. Jadi artinya present continuous. Lihat presentnya. Artinya saat ini masih sedang berlangsung. Jadi continuous artinya sifatnya berlangsung sekarang. Kalau past continuous artinya apa? Kemarin atau eh, sudah berlalu sedangnya. Kita buat nanti contoh kalimatnya biar Pak Kakak paham. Ini biasanya dipakai untuk di saat interogasi orang biasanya di kepolisian. Contohnya, kalau kita bilang sedang berlanjut sekarang seperti kalimat saya tadi. Misalkan Desi sedang mendengarkan saya sekarang. Di saat saya ngomong, Kak Desi memang sedang. Makanya di sini is. Is inilah yang menandakan dia present. Continuousnya kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Mendengarkan berarti listening. Learning. Ya. Sedang Mendengarkan. sekarang. Ya. Sedang mendengarkan sekarang. Dari kata is-nya. Desi is listening to me now. Nah, kalau kalimat yang kedua paskan continuous ini biasanya makanya saya sebut kalimat interogasi, kita menjelaskan dua kegiatan. Contohnya, tadi malam waktu aku nonton TV, temanku datang. Ada dua kejadian, Kak. Uh, aku lagi, ya ini kita bahasa sehari-hari. Aku lagi nonton TV, temanku datang. Ya, ini kejadiannya tadi malam, ini juga tadi malam. Mana kejadian yang sedang terjadi tadi malam? Temanku datang atau aku lagi nonton TV? Aku lagi nonton TV. Iya, inilah past continuous-nya, Kak. Jadi selalu ada dua kalimat biasanya. I was watching TV TV. when my friend came to my house last night. Lihat Kak. Jadi kita menjelaskan dua kejadian. Ini sebenarnya kalimat utamanya. Kita menjelaskan yang sedang terjadi ketika ada sebuah kejadian yang mengganggu kejadian yang pertama yang sedang terjadi tersebut. Makanya di bahasa kepolisian gini biasanya dalam kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalkan gini. Polisi nanya, waktu kejadian tadi malam itu kamu lagi ngapain? Gitu. Hmm. Waktu terjadi, waktu sedang, misalkan, waktu kamu sedang mengerjakan tugas tadi malam, ibu kamu ngapain? Gitu, Hmm. gitu. Jadi menjelaskan dua kejadian. Nah, makanya inilah perlunya paskan cinus ini. Tapi ini tanpa kakak pelajari juga sebenarnya dari mana taunya ini sudah berlalu. Was. Dari mana kata Wush. sedangnya? Dari ingnya. Jadi sedang menonton TV tapi sudah lewat kan? Artinya bukan sekarang ini hanya kalimat berita gitu, menceritakan ke orang lain. I was watching TV when my friend came to my house last night. Gitu. Nah, bedanya dengan kalimat yang pertama tadi sedang terjadi sekarang. Lihat nih Kak. Dari mana? Dari kata isnya. Sekarangnya dilihatnya dari ini, sedangnya dari ingnya. Jadi sedang mendengarkan saya sekarang saat ini. Kalau kalimatnya to me aja, no-nya nggak ditulis boleh. Gak apa-apa. Boleh aja ya. Ya, this is listening to me. Gitu. Hmm.
Misalkan orang lagi tanya ke kakak, misalkan kakak sekarang lagi belajar kan sama aku kan, Hmm, terus tiba-tiba temannya nelpon, sebentar ya Kak Gun, ada temanku nelpon. Terus tiba-tiba temannya nanya, Desi lagi ngapain sih? Terus Kak Desi bilang apa? I am listening, learning learning, English, hmm, atau I'm studying English, English gitu. study. Ya, Pokoknya ya. kalau ing itu selalu menandakan sekarang ya. Ini yang menyatakan sedang ing, yang sekarang ini M-nya. Hmm. Iya, yang sedangnya ini. Oke, Berarti coba. is, am, are itu menandakan sekarang. Iya, betul. Contohnya yang pakai R, contohnya. Kita Hmm. sekarang sedang berbincang-bincang. Coba Kak. We are Iya, we are apa? Ngobrol-ngobrol, chat. um, Iya, we are getting. chatting now. Hmm. Hmm. Dari mana taunya sedangnya? Ing. Kapan? Hmm. Sekarang dari are-nya. Gitu. Sampai sini paham ya Kak? Sedikit ya. Sedikit-sedikit pasti paham lah. Is, are. Ya, Iya. tahu sedikit Is ini. is MR-nya itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya Desi, is. Kalau subjeknya kami, ya are. Kalau subjeknya kamu, are. Kan gitu kan? Makanya is Ini ada MR. dipisahin nggak kan? He, she gitu pakainya. He, she. Kemarin kan kakak tahu yang pakai is siapa kak subjeknya? Is. Yang pakai is kemarin siapa? Ini pasti selalu Kemarin dari ini kita nggak boleh lupa yang pakai is berarti she, he, it, ya kan? Nah, yang pakai are, you, you, we, it. they, Yang pakai m hanya ini, jangan lupa I. ya. Hanya ini gampang banget diingat ya. Jadi Hmm. misalkan dia sedang bermain sepak bola, she is Dia udah gampang nih. si She is apa bermain playing, play ditambah ing berarti she is playing playing football. chess. Nah, boleh ya dia bermain catur terserah. Artinya kita kata kerjanya pakai ing. Kamu sedang eh, kamu sedang mendengarkan musik. You, you are Are apa mendengarkan? listening, Iya, kata dasarnya listen, tapi karena kita menerapkan sedang berarti listening ya. You are listening to the music. Nah, oke. Saya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Gunawan. I am am sedang. discussing ya. I'm discussing something with Gunawan. Hmm. Gitu. Ya, jadi makanya kita kelompokkan to be untuk present itu is karena memang Are, cuman tiga kan is, are are, dan am. am gitu. Si, Kalau di sini misalkan saya ganti Maria, boleh. Jadi jangan hanya she it aja. Pokoknya my, kelompok she ini kan kakak sudah tahu. Yang penting berjenis kelamin perempuan dan satu orang berarti dia masuk ke kelompok she. Kalau dia jenis kelamin laki-laki dan satu orang, dia masuknya ke he.
Kalau bendanya satu itu pakai it gitu. Kalau lebih dari satu, Masuknya ke they. Mau oh, dia mau benda dia juga pakai D ya. iya, kakak lupa lagi ya. Kalau mau benda, mau orang, benda dan orang, kalau dia sudah dua pakai they. Hmm. Gitu. Misalkan saya bilang kucingku dan saya berarti kan sudah we kan? Karena ada saya Hmm. di situ. Kalau ada saya dan orang lain pasti dia masuknya ke we, ya. Karena di dalam we itu pasti ada saya, ya kan? Nah, jadi we itu artinya kalau diterjemahkan bisa kami dan kita. Kalau kita berarti yang diajak ngobrol ikut di dalamnya. Tapi kalau bilang kami, yang diajak ngobrol nggak ikut di situ. Itu bedanya kami dan kita kan? Iya. Orang-orang Hmm. Inggris itu kurang paham, harus kita jelaskan. What is the difference between kami and kita? Mereka kan taunya cuma we aja kan? Nah, makanya unik kalau kita berdiskusi bahasa dengan orang Eropa ya. Oke. Prestasi. Nah, coba itu kan yang present continuous. Coba kita ke past continuous. Kakak misalkan cerita ke saya. Tadi malam waktu saya apa? Coba kakak aja yang bikin kalimat bahasa Indonesia dulu. Ada dua kejadian tadi malam. Ada yang sedang terjadi, ada yang terjadi cuma sebentar. Coba. Tadi malam saya sedang belajar. Hmm. Terus teman saya telepon gitu. Iya, mana kejadian yang sedang? Belajar. Berarti itulah yang pakai was. Berarti I was Was studying when my my friend friend called call me. me. Call me. Gitu. Kalau kita mau jelaskan lebih spesifik, called me last night. Night. Kan bisa aja tadi pagi kan? Kalau tadi pagi berarti Hmm. this Morning. morning. Gitu. Kalau kita bilang kemarin, kita ganti aja ini. Yes. Hmm. Yesterday. 2 hari yang Kalau lalu, kemarin lusa gimana ngomongnya? oh, apa? Kemarin lusa. Kemarin lusa berarti 2 hari yang lalu ya? 2 days Ya. ago. Hmm. 2 hari yang lalu Jadi kan kalau tiga artinya. hari yang lalu, 3 days ago Iya, gitu ya. 2 days ago. Oh, Gitu. Oke. Misalkan tadi pagi waktu aku mandi, anakku mengetok pintu. Mana kejadian? Sedang. Berarti I was taking a bath when my son knocked the door many times. Oke. Ini kejadian yang sedang. many times itu beberapa kali Kak, Ini atau gimana? berkali-kali artinya. Ya. Berkali-kali. Iya, knock the Hmm. door many times. Oke. Jadi kalimat utamanya kita sebenarnya hanya menjelaskan, kita sebenarnya fokus utamanya saya sedang belajar. Tapi kan karena ini di masa lampau, ini sebenarnya perlu continuous itu memang karena memang kita menjelaskan dua kejadian. Kalau kakak cuma bilang saya belajar tadi malam, pakai aja simple past. I studied English last night. Tapi kakak mau menjelaskan waktu saya sedang belajar, temanku nelpon. Makanya kita butuh past continuous. Karena ada yang sedang terjadi, ada yang terjadi. Kalau saya bilang ada pengganggunya. Pengganggu inilah kata keterangannya. Makanya kata keterangannya biasanya ada when gitu. Ketika, ketika gitu. Jadi kita menjelaskan dua kejadian, satu yang sedang, satu yang mengganggu. Kalau kita hanya menjelaskan saya belajar bahasa Inggris tadi malam, udah I studied English last night. Contohnya saya tadi pagi mandi, I took a bath this morning. Tapi bukan itu masalahnya. Kita ingin menjelaskan apa sih kejadian. Makanya saya bilang kan kejadian
yang kayak gini kan kita melaporkan sebuah kejadian ya. Waktu saya begini, begini. Waktu saya ini gini ya. Makanya perlu yang ini. Past continuous. Jadi Nah, kalau pas continuous itu kalimatnya itu pasti ada penjelasannya di belakang ya. iya Kak. Jadi nggak pernah kalimatnya hanya I was studying. Nggak ada. I was taking. Nggak ada. Pasti ada keterangan waktunya di belakang. Gitu. Makanya perlu kita menggunakan past continuous. Kalau hanya cuma satu kalimat, kita pakai simple past saja saya bilang. Kalau kakak hanya bilang saya belajar tadi malam, udah I studied last night. Saya mandi tadi pagi, I took a shower this morning. Tapi kita ingin menjelaskan ada loh dua kejadian, satu yang sedang, satu yang mengganggu, tapi sudah terjadi dua-duanya. Makanya kita menggunakan kalimat yang past continuous satu, yang simple past satu. Nih simple past ini kan, yang bentuk kedua kan. Tuh. Jadi sama-sama past, satu yang past continuous, satu yang simple past. Dua-duanya kan sudah berlalu kan? Hmm. Iya, gitu. Makanya kita perlu past continuous. Dan ini memang kita gunakan tenses ini biasanya ketika kita menjelaskan beberapa kegiatan di masa lampau. Gitu. Oke. Fungsinya kakak sudah tahu. Makanya sebenarnya dipilih pun bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional karena mereka, Lebih dari satu pokoknya. iya, karena mereka mengungkapkan sebuah apa dari kalimatnya itu ketahuan itunya Kak, kejadiannya kapan gitu. Eh, Kalau bahasa Indonesia kan hanya tensisnya nggak ada karena hanya keterangan waktunya aja, jadi tidak ada perubahan kata kerja. Kalau di sini kan jelas kata kerja. Indah lah sebenarnya. Kenapa dibilang bahasa Inggris itu indah? Karena strukturnya gitu. Oke, kalau kita bahasa Indonesia kan saya makan tadi malam, sama-sama makan kan, hanya penjelas waktunya yang berbeda ya, sudah dan tadi malam gitu. Kata makannya kan tetap kan, kalau ini kan enggak, Hmm. study, studied, studying, studies gitu, apalagi bahasa simple present kan dia belajar kan, si studies ada is-nya kan, gitu. Jadi dia punya keunikan tersendiri sih semua bahasa itu. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis juga kakak tahu ya. To be-nya misalkan kalau il, Pakainya apa? bahasa Inggris itu memang linci ya. Ya, elle kan, ya kayak gitulah. Hmm. Je suis ini to be-nya ya. Kalau mereka je suis, kalau je suis, kalau vous ya, kalau dia dia pakai ya kan. Kalau J pakai suis ya, ile. Nah, mereka juga pakai to be. Jadi unik-unik bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Mandarin saya nggak tahu. Mungkin ada kakak. Kalau bahasa Jepang kan ada ya. Partikel wa dan no. Watashi no namae wa Gunawan des. Gitu ya. Wah, bisa bahasa Jepang juga. Belajar dikit-dikit. Mereka menggunakan namanya partikel, kalau kepemilikan, kalau di bahasa Inggris kita kan pakai of ya. Kalau di Hmm. mereka pakai no. Ya, kalau Oke. dan di bahasa Inggris, di bahasa Jepang ada grammarnya juga Kak. Misalkan eh Benkyo shimasu, kalau masuk belakangnya itu kejadiannya sehari-hari. Tapi kalau masita, masta itu sudah lampau. Benkyo mas, benkyo masta. Oh, Gitu. udah kayak Iya, kayak bahasa Inggris gitu ya iya, berarti. mereka juga ada gram. Jadi semua bahasa tuh ada itunya keunikan tersendiri gitu. Tapi karena saya belum belajar Mandarin, mungkin di Mandarin mungkin ada kali, ya kan? Gitu Tapi dari, kayaknya Mandarin lebih gampang daripada bahasa Inggris. iya mungkin karena kakak kan dari kecil sudah belajar Mandarin. Enggak Coba. kok, cuma 2-3 tahun belakangan ini aja belajar. Oh iya ya. Oke, saya ada keinginan sih mungkin belum ya, belum ada.
untuk hal-hal yang penting. Kalau ada yang penting pasti saya mau belajar. Kalau belajar bahasa Mandarin di Indonesia mungkin jadi translator itu ya. Iya ya, gitu, translator. Nah, jadi kakak sudah paham ya bedanya apa namanya yang tadi yang sama-sama continuous tapi present dan past continuous itu beda. Bedanya di to be-nya, kakak sudah paham ya. Kalau kata kerjanya kan dua-duanya Hmm. pakai ing kan. Ini Pak, iya, yang present continuous sama-sama pakai ing, ini juga pakai ing kan continuous continuous. Bedanya cuma di mana? Di to be-nya. Ini present, ini past. Yang mana tadi past continuous? Ya, ini pakai is yang harusnya is menjadi was ya. Kalau past continuous, is berubah menjadi was. Are berubah menjadi were. Nah, I pakainya ke was. Jadi di sini kelompok was itu jadi I-nya nambah gitu. Ayo. Iya, jadi contohnya saya sedang bermain catur ketika my mother called me. Ya, jadi menjelaskan dua kegiatan saya main catur, ibu saya nelpon. Mana yang mengganggu nelpon? Saya kan sedang ya. Jadi I was playing chess when my mother called me. Oke. Contoh kedua, kamu sedang mendengarkan musik ketika temanmu datang ya. You were listening to the music when your friend came. Oke, gitu ya. Jadi kakak ya, jadi pakai was I-nya. Hmm. Kalau di simple present I-nya pakai M, tapi untuk yang past continuous atau yang pas-pas to be-nya I pakai was. Masuk ke kelompok she, it. Gitu. Ya, jadi dari sini Yui mungkin daripada where ya. iya. Yang tadi ingat aja Kak gampang. Kalau di sini pakai di sini juga ya kan? Saya gampang banget. Yang tadi di sini is, yang ada s ya is, di sini juga us. Ya, Hmm. ingat. Gampang ingatnya, ya. Yang ini are-are, ini were-were, kan pakai e. Ini is, ini was. Hanya I-nya saja yang berbeda. I tadi sendirian pakai M di present, di past dia pakai was. Was. Iya. Oke, satu kalimat lagi deh sebelum kita akhiri. Coba kakak cerita dulu. Mungkin kakak cerita mau ngomong, misalkan minggu lalu ketika saya jalan-jalan ke mall, saya ketemu teman lama. Ya, jadi ada dua kejadian. Waktu jalan-jalan, saya sedang jalan-jalan di mall, terus saya tiba-tiba nemu teman lama. Nah, kita kan sering kayak gitu ya. Tadi ini loh, minggu lalu saya kan sedang jalan-jalan tuh ke mall, terus tiba-tiba aku lihat teman lama aku. Yang mana yang kejadian yang sedang? Lihat atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Iya, berarti itulah yang pakai ing. Nah, coba Kak. Was. I was. Jalan-jalan walking. Oke, boleh ya. I was walking around. Ini aja lah, window shopping ya. I was berbelanja saja lah biar enak ya. I was shopping at the mall when I see. I uh, saw. I I see. I saw saw my my old friend. friend. Hmm, gitu ya. Meskipun nggak ada keterangan waktunya, orang sudah tahu. Oh, jalan-jalan berbelanjanya sudah lampau nih. Was dari wasnya dan juga so-nya gitu.
Oke, I was sleeping at the mall when I saw my old friend. berarti nggak usah dikasih PR, tapi kakak nanti baca ini. Ini wordnya saya kasih. Coba nanti Boleh. bikin kalimat yang kejadian yang kayak gini, biar kakak terbiasa. Menjelaskan dua kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau, satu yang sedang, satu tiba-tiba terjadi atau yang mengganggu. Saya bilang kejadian pengganggu sih ini gitu loh. Keterangan waktunya ini disebut kejadian pengganggu gitu. Oke, jadi nggak boleh I was shopping at the mall tanpa ini. Ya, jadi saya bilang selalu ada dua kalimat. Makanya perlu kita membuat ini menjadi satu yang pakai ing, satu yang pakai in. Karena kita menjelaskan dua kejadian. Kalau kakak Kalau hanya mau buat satu kalimat oh, berarti I am shopping at the mall aja udah ya. iya, kalau kakak bilang saya berbelanja di mall kemarin, I shopped at the mall yesterday, gitu ya. Langsung aja kata kerja bentuk kedua. Saya lihat teman saya kemarin, udah I saw my friend last week, udah gitu. Jadi kalau cuman kalimat hanya menjelaskan satu kejadian yang terjadi masa lampau, kayak simple past. Tapi karena kita ingin menjelaskan dua kejadian, satu yang sedang terjadi, tiba-tiba ada satu kejadian yang terjadi, baru kita pakai yang ini, yang continuous past kan, continuous. Oke kan? Jadi cukup Oke. sekian dulu untuk malam ini. So I do hope. Jadi kan benar kata saya. Jadi ketika kakak bertanya, malah topik kita jadi berubah. Tadinya saya mau fokus ke sini, tiba-tiba ada materi baru. Nah, dan saya nggak kepikiran. Artinya selalu ada eh, apa namanya materi-materi baru yang kakak ingin pelajari gitu. Dan ini sangat penting. Jadi ketika kakak memang tidak bertanya ke saya nggak akan mengajarkan ini karena saya pikir ini sih pelajaran grammar yang memang kalau dijelaskan secara detail tuh panjang Kak. Nah, jadi saya Hmm. menjelaskan ini yang penting-penting saja untuk kakak karena contohnya ke saya ini dipakainya kapan dan untuk apa gitu. Makanya kakak kan langsung paham karena mungkin kakak ingin cerita kalau misalkan ada dua kejadian masa lampau terjadi, satu yang sedang, satu yang tiba-tiba terjadi, ya kita pakai yang ini. Gitu. Tapi kak, kalau kakak misalkan waktu ngobrol juga kakak bilang seperti ini, misalkan kakak waktu ngomong bilangnya, I am watching TV when Danu comes last night gitu ya. Orang sudah paham artinya ini, Kak, dari kata last night. Meskipun ini tensisnya salah. Tapi karena kakak menggunakan last night, orang tahu, oh tensisnya aja yang salah. Tapi saya paham gitu. Orang sudah tahu sih Harusnya sebenarnya. I was watching ya. Iya, harusnya Was watching TV. Iya, betul. Jadi harusnya I was watching TV when Danu came last night. Ini baru betul tensisnya gitu. Oke, ya, that's all for tonight. Kak Desi, thank you so much. Nanti filenya saya kirim dan untuk videonya ya. Boleh, boleh. Iya, oke. So we'll see next ini hari Kamis. We'll see next Monday, right? Mungkin nanti Monday. karena saya Oke. untuk minggu kedua Desember sampai awal Januari di kampung Kak ada acara. Mungkin kita 2 minggu atau 3 minggu nggak bisa bertemu. Jadi minggu depan kita terakhir ketemu di tahun yang lama ini. Iya ada acara adat di kampung. I will go to Medan. Oke. Oh, Jadi minggu depan berarti kita belajarnya pulang kampung iya Mak, ceritanya mau Natalan. bukan Natalan, acara adat sih. Acara adat harus harus pulang. Kalau Natalan mah saya nggak pulang Kak.
gitu. Inilah kalau orang Batak ini, Oh, ya apalagi sudah menikah oke. harus it's a must ya, Banyak itu acara ya. sebuah keharusan ya, it's a must. Oke Oh, Kak Des, thank you so much. We'll see next Monday next week, oke. right? Okay, bye. Have a nice Nah, sleep. oke. Thank you. Go. Thank you. My pleasure.